Perbedaan antara anti korupsi di AS dan China. Siapa yang lebih efektif? Korupsi adalah penyakit yang menggerogoti setiap pemerintahan di dunia. Tetapi, bagaimana cara negara menanganinya menunjukkan perbedaan yang mencolok. Dua superpower dunia, AS dan China, memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam memberantas korupsi. Satu penuh sandiwara politik, sementara yang lain berorientasi pada hasil nyata. Department of Government Efficiency, atau disingkat DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, sedang melakukan penyelidikan besar-besaran, restrukturisasi, dan pemangkasan instansi, serta pegawai pemerintah AS. Apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah ini yang kita pahami sebagai anti korupsi? Sebenarnya, tujuan kerja Department Efisiensi Pemerintah AS atau DOGE ini dapat dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu permukaan dan mendalam. Tingkatan permukaan, seperti yang dinyatakan oleh Trump dan Musk, tujuannya adalah mengurangi pengeluaran pemerintah Washington yang boros, menyederhanakan regulasi, merestrukturisasi institusi, serta mendorong peningkatan teknologi. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja pemerintah. Sedangkan tingkatan mendalam berorientasi pada pembersihan total terhadap pengaruh ideologi sayap kiri ekstrim yang diwakili oleh Partai Demokrat. Contoh khasnya adalah menghapus pengaruh LGBTQIA dan hanya mengakui dua jenis kelamin, cowok dan cewek. Bersamaan dengan itu, menjadikan Partai Republik sebagai Partai Trump dengan membangun otoritas absolut Trump. Dengan otoritas mutlak ini, Partai Trump dapat menciptakan dominasi satu partai, membentuk kembali tatanan AS dan bahkan dunia sesuai kehendaknya, mendefinisikan kembali aturan permainan global, serta mewujudkan Make America Great Again. Bagi sistem politik AS, ini tidak diragukan lagi, merupakan perubahan revolusioner yang tak terhindarkan, akan menyentuh dan bahkan mencabut kepentingan kelompok elit lama yang berkuasa. Kelompok elit ini adalah yang sering disebut sebagai Deep State, atau negara bayangan oleh Trump, mengacu pada kelompok birokrat, militer, intelijen, korporasi besar, dan elit politik yang secara diam-diam mengendalikan arah kebijakan negara AS. Seringkali demi kepentingan mereka sendiri, dan bukan untuk kepentingan rakyat Amerika secara luas. Struktur negara bayangan ini terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, sistem birokrasi inti, seperti Gedung Putih, Pentagon, lembaga intelijen yang dipimpin oleh CIA, serta Komite Urusan Militer dan Luar Negeri Kongres. Para birokrat profesional dalam institusi ini memiliki pengaruh besar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan berkat keahlian serta kekuatan yang telah mereka akumulasi selama bertahun-tahun. Kedua, kelompok kepentingan, seperti konglomerat keuangan raksasa Wall Street, yang mendukung politisi dengan dana besar untuk mempengaruhi kebijakan guna melindungi kepentingan finansial mereka. Atau kompleks industri militer seperti Lockheed Martin, yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah dan militer, mendorong peningkatan anggaran pertahanan, serta kebijakan yang menguntungkan industri mereka. Atau kelompok kepentingan di bidang budaya dan olahraga, yang sengaja membentuk opini publik dan nilai-nilai sosial melalui pengaruh media dan hiburan. Ketiga, mesin propaganda AS seperti media arus utama yang dikendalikan oleh konglomerat besar berfungsi sebagai corong pemerintahan tersembunyi, khusus mengarahkan opini publik melalui pelaporan yang selektif. Atau perusahaan film Hollywood dan lembaga budaya lainnya yang sengaja diarahkan untuk membentuk citra Amerika sesuai kepentingan elit kapitalis. Keempat, lembaga intelijen dan peradilan, seperti FBI dan lembaga intelijen lainnya, yang dapat mengarahkan opini publik, serta mempengaruhi kecenderungan pemilih melalui pengungkapan informasi tertentu. Atau juga Mahkamah Agung AS yang memiliki peran
menentukan dalam hasil pemilu melalui putusan hukumnya. Di AS, batas antara negara bayangan dan pemerintah resmi sangatlah kabur. Dalam banyak kasus, pemerintah hanyalah bayangan atau boneka dari pemerintahan tersembunyi ini. Keputusan-keputusan strategis utama seringkali dibuat oleh mereka, bukan oleh pemerintah resmi seperti yang terlihat di permukaan. Misalnya, menciptakan perang Rusia-Ukraina serta mengikat Eropa dengan nilai-nilai ideologis guna melemahkan Rusia sekaligus Eropa, sesuai dengan kepentingan kompleks industri militer. Atau melalui undang-undang kesadaran antisemitisme untuk mendukung invasi Israel ke Palestina demi kepentingan kelompok Yahudi di AS. Karena struktur negara bayangan yang kompleks, serta keterlibatan berbagai kelompok kepentingan besar, sistem ini seringkali diwarnai dengan persaingan internal, saling menjatuhkan, menghambat, inefisiensi, serta pemborosan sumber daya yang luar biasa. Yang disebut pemborosan menurut Trump ini pada dasarnya adalah pengalihan uang pajak rakyat ke kantong kelompok elit tertentu. Sebagai contohnya, Trump pernah menyatakan bahwa dalam program bantuan untuk Ukraina, AS telah menghabiskan 350 miliar dolar, sementara Zelensky hanya menerima 100 miliar dolar. Ini berarti 250 miliar dolar lainnya menghilang tanpa jejak. Jadi, apakah Departemen Efisiensi Pemerintah AS atau DOGI benar-benar berfokus pada pemberantasan korupsi? DOGI lebih banyak bekerja dalam aspek peningkatan efisiensi operasional pemerintahan secara keseluruhan, serta optimalisasi alokasi sumber daya. Sebagai contoh, restrukturisasi atau pembubaran beberapa lembaga federal bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, mengurangi tumpang tindih fungsi, serta menghemat anggaran, fokus utamanya pada peningkatan efektivitas dan efisiensi, bukan secara khusus pada pemberantasan korupsi. Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan China, inefisiensi dan pemborosan sumber daya seringkali dipandang sebagai bentuk korupsi. Oleh karena itu, meskipun tujuan utama DOGI bukanlah anti korupsi, tetapi dalam prakteknya, efeknya bisa menyerupai tindakan anti-korupsi China. Jadi, kita tidak bisa secara sederhana menganggap bahwa misi Elon Musk di DOGI adalah pemberantasan korupsi, atau menganggap Musk sebagai pahlawan anti-korupsi. Misalnya, inisiatifnya untuk melakukan modernisasi teknologi dan perangkat lunak pemerintahan bukanlah bagian dari pekerjaan anti korupsi yang kita ketahui. Dari perspektif yang lebih luas, visi misi Elon Musk memiliki dampak positif dalam beberapa hal, yaitu mengungkap korupsi yang parah dalam sistem politik Taman Sam. Karena dalam waktu singkat hanya 1 bulan, Elon Musk telah mencapai banyak hasil dalam penyelidikan terhadap praktek korupsi, termasuk sistem jaminan sosial. Elon Musk menemukan bahwa dalam database sistem jaminan sosial AS, terdapat lebih dari 20 juta orang berusia 100 tahun ke atas yang masih menerima dana pensiun. Lebih dari 11 juta orang berusia di atas 120 tahun. Dan lebih dari 2.700 orang berusia antara 200 hingga 369 tahun yang masih menerima tunjangan pensiun. Tampaknya AS berhasil mencetak manusia umur terpanjang di dunia yang tidak pernah diumumkan. Data juga menunjukkan bahwa jumlah orang hidup dalam sistem ini jauh melebihi total populasi resmi AS lebih dari 60 juta jiwa. Elon Musk mengungkapkan bahwa setiap tahun lebih dari 100 miliar dolar dana kesejahteraan mengalir ke akun-akun dengan identitas yang tidak jelas. Sekitar 50% transaksi yang diduga terkait dengan penipuan. Yang paling menarik, Elon Musk menemukan Pentagon gagal lolos audit selama 7 tahun berturut-turut. Dengan dana lebih dari 824 miliar dolar juga mengalir ke akun dengan identitas tidak jelas.
Selain itu, ditemukan pula pengadaan barang dengan harga yang tidak masuk akal, seperti cangkir kopi seharga $32.000 dan dudukan toilet seharga $10.000. Yang lebih parah lagi adalah Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID, sumber pendanaan hoax di dunia, kata Elon Musk. Musk mengekspos bahwa Yayasan Clinton telah menyalahgunakan dana sebesar $1,1 miliar yang seharusnya digunakan untuk bantuan ke Haiti, di mana hanya 2% yang benar-benar digunakan untuk daerah bencana. Sementara $84 juta justru mengalir ke rekening pribadi putri Bill Clinton. Selain itu, Musk juga menemukan bahwa Nancy Pelosi memanfaatkan lembaga ini untuk mendapatkan investasi senilai $150 juta dalam saham Nvidia, guna memperoleh keuntungan pribadi. Akhirnya, lembaga ini dipaksa tutup. Penemuan Elon Musk lebih jauh mengungkapkan bahwa ada kebocoran dana sebesar $50 miliar dalam anggaran federal. Pemindaian menggunakan teknologi AI menemukan 38 juta transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk 17% dari dana bailout AIG tahun 2008 yang secara misterius menghilang. Ditemukan juga bahwa pada tahun fiskal 2024, ada pengeluaran sebesar $4,7 triliun yang tidak dapat ditelusuri asal-usulnya, mencakup 70% dari total pengeluaran federal tahunan. Semua fakta yang ditemukan Elon Musk ini menunjukkan bahwa sistem politik AS mengalami tingkat korupsi yang sangat parah dan serius. Trump dan Elon Musk mengungkap hal ini dengan cara yang sangat signifikan, benar-benar membongkar kedok demokrasi dan HAM dalam sistem politik AS, yang pada kenyataannya hanyalah sistem yang dikendalikan oleh oligarki kapitalis dengan alasan demokrasi. Sistem ini tampak megah di luar, tetapi sudah membusuk dari dalam, tambah Elon Musk. Ya, harus diakui, korupsi adalah masalah global dan historis. Sejak adanya kekuasaan, korupsi selalu membayangi, seperti saudara kembar kekuasaan. Sepanjang sejarah manusia, berbagai bentuk sistem sosial mengalami perjuangan antara korupsi dan anti-korupsi. Banyak kekaisaran runtuh karena korupsi, sementara gerakan anti-korupsi kerap melahirkan pemerintahan baru. Hingga saat ini, belum ada sistem politik yang mampu sepenuhnya memberantas korupsi. Ini menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah sifat keserakahan manusia, bukan sekedar masalah sistem. Sistem hanya bisa menekan korupsi, tetapi sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Untuk menekan korupsi, memang dibutuhkan metode atau teknologi yang efektif. Salah satu cara yang cukup ampuh adalah dengan memastikan kekuasaan berjalan secara transparan di bawah pengawasan publik. Teknologi tinggi termasuk AI dapat memaksimalkan transparansi ini. Tindakan Elon Musk adalah contoh nyata dari upaya tersebut. Namun, teknologi tinggi hanyalah alat yang efektivitasnya tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Korupsi di AS sebagian besar bersifat sistemik, di mana batas antara legal dan ilegal sangatlah kabur. Banyak praktek korupsi di AS yang dilegalkan atau setengah terbuka, seperti fenomena revolving door, pejabat yang berpindah ke sektor swasta setelah menjabat, sumbangan politik, dan nepotisme. Dogi AS tidak memiliki cukup kekuasaan dan sumber daya, serta kekurangan wewenang hukum dan perlindungan sistem, sehingga bahkan teknologi canggih seperti yang digunakan Elon Musk pun sulit untuk secara mendasar mengatasi dan menindak tuntas korupsi ini. Fakta bahwa tindakan Musk menghadapi perlawanan sengit dari kelompok kepentingan adalah bukti nyata dari hal tersebut. Sederhananya, upaya anti-korupsi Musk bukanlah anti-korupsi yang sesungguhnya. Contohnya adalah kasus Trump yang menerbitkan Trump Coin. Keluarga Trump juga ikut menerbitkan mata uang digital ini, yang langsung menambah kekayaan Trump hingga ratusan miliar dolar.
Penerbitan Trump Coin telah menghasilkan keuntungan luar biasa, yang menjadi contoh nyata dari monetisasi kekuasaan. Berikut adalah rincian keuntungan yang diperoleh. Pertama, lonjakan nilai awal. Menurut Arkham Intelligence, perusahaan analisis blockchain, penerbitan Trump Coin membuat kekayaan bersih Trump melonjak dari 5,6 miliar dolar menjadi 28 miliar dolar dalam semalam, bertambah 22 miliar dolar. Kedua, keuntungan di atas kertas. Hanya dalam 1 jam setelah peluncuran, keuntungan Trump di atas kertas sudah melebihi 10 miliar dolar. Dan setelah 10 jam, angka itu melonjak menjadi 24 miliar dolar. Ketiga, keuntungan dari transaksi. Data dari Chainalysis menunjukkan hampir 100 juta dolar dalam biaya transaksi mengalir ke keluarga Trump dan mitra bisnisnya. Ini adalah bukti nyata bagaimana kekuasaan bisa dikonversi menjadi keuntungan pribadi. Dalam sistem China, ini akan dengan tegas dikategorikan sebagai korupsi. Namun, di AS, tindakan ini dianggap sebagai transaksi yang sah. Tidak jauh berbeda, saham perusahaan milik Elon Musk juga ikut meningkat seiring kekayaan pribadinya yang bertambah. Dalam pandangan kita, upaya Musk yang mengklaim berjuang melawan korupsi sebenarnya bisa dianggap sebagai contoh klasik dari seorang koruptor yang berpura-pura menjadi pemberantas korupsi. Sebenarnya, tindakan Musk lebih menggambarkan pertarungan kekuasaan dalam politik AS daripada langkah nyata dalam memberantas korupsi. Inilah perbedaan mencolok antara anti korupsi di AS dan di China. Di China, tujuan utama dari gerakan anti korupsi adalah untuk mengurangi korupsi secara nyata, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan memberikan manfaat terbesar bagi rakyatnya. Salah satu perbedaan mendasar antara sistem China dan AS adalah bahwa dalam konstitusi dan hukum China, modal atau kapitalis tidak boleh mengendalikan politik. Jika hal itu terjadi, itu adalah pelanggaran hukum. Seperti halnya praktek membeli kebijakan dengan uang atau rent seeking, yang akan mendapat sanksi hukum. Karena itu, korupsi di China cenderung terjadi secara tersembunyi. Sedangkan di AS, korupsi bisa dilakukan secara terang-terangan, seperti yang terlihat pada kasus Trump Coin. Di mata banyak orang AS, tindakan Trump ini sah dan wajar. Namun bagi orang China, ini jelas merupakan eksploitasi kekuasaan yang sangat koruptif. Dari sudut pandang teknologi, dunia dapat belajar dari pengalaman Elon Musk dalam menggunakan AI dan teknologi canggih untuk membantu pemberantasan korupsi. Contohnya adalah digitalisasi yuan dan sistem pembayaran berbasis jaringan yang memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri. Penerapan teknologi blockchain juga memastikan bahwa transaksi apapun tidak bisa dimanipulasi, sehingga transaksi korupsi sulit disembunyikan. Namun, kita harus ingat bahwa teknologi saja tidak cukup. Langkah yang paling efektif dalam memberantas korupsi adalah dengan membangun dan menyempurnakan mekanisme yang membuat pejabat negara sebagai pelayan publik tidak berani, tidak bisa, dan tidak mau terlibat dalam praktek korupsi. Pada akhirnya, solusi utama untuk menghapus korupsi adalah melalui pembangunan yang berkelanjutan. Ketika produktivitas baru berkembang pesat, sumber daya melimpah, dan kesadaran moral masyarakat semakin meningkat, korupsi akan menjadi tindakan yang tidak diperlukan dan tidak diinginkan. Karena tugas utama pejabat negara adalah untuk mengelola sumber daya negara dengan bijaksana, menyusun kebijakan yang adil dan merata, serta menjaga kepercayaan rakyat dengan menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.